Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tetap berada di dalam anugerah Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan mengkaji pembahasan tentang teori. Suatu istilah yang biasa kita temui dalam pembahasan berbagai ilmu pengetahuan. Karena di dalam ilmu pengetahuan seringkali mendasarkan kepada teori-teori. Jadi teori-teori banyak sekali dibicarakan di dalam pembahasan ilmu pengetahuan. Meski terkadang ada beberapa orang yang mengenyampingkan teori karena menganggap dirinya lebih berpendirian kepada hal-hal yang praktis, sehingga teori dianggap rendah daripada berpendirian pada hal-hal yang praktis itu. Padahal kenyataannya teori adalah merupakan sesuatu yang tidak berbeda dari kenyataan jika itu merupakan teori yang benar seperti itu. Apa itu teori? Teori adalah merupakan model atau kerangka pikiran yang menjelaskan sebuah fakta atau fenomena. Jadi teori adalah kerangka pikiran yang menggambarkan, yang melukiskan suatu fakta tertentu atau fenomena. Nah, seperti itu. Jadi tidak lain dari fenomena. Contohnya misalnya saya bawakan di sini tentang beberapa teori. Pertama ada teori siklus. Teori siklus ini adalah teori yang menyatakan bahwa peradaban itu berputar seperti roda kehidupan, mengalami jatuh bangun. Setiap peradaban diawali dari masa tumbuh, kemudian mengalami perkembangan, kemudian mengalami kemajuan, dan mengalami kejatuhan. Jadi semua peradaban seperti itu, menurut teori siklus. Kemudian ada teori evolusi, yang menyatakan bahwa makhluk hidup mengalami perkembangan dari tingkatan yang paling rendah menuju tingkatan yang paling tinggi. Ada juga teori Big Bang misalnya, yang menyatakan bahwa penciptaan alam semesta itu dimulai dari ledakan dahsyat. Dimulai dari suatu titik yang kemudian mengalami ledakan dahsyat terjadi pada 15 miliar tahun yang lalu. Kemudian ada teori konvergensi yang menyatakan bahwa manusia dipengaruhi oleh dua hal, faktor bawaan atau faktor eksternal, faktor internal maksudnya, dan yang kedua adalah faktor eksternal atau dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, seperti itu. Kemudian macam-macam teori. Teori itu ada teori yang umum, ada teori khusus. Ya, teori umum itu adalah teori yang berlaku bagi semua tempat, semua keadaan, dan semua permasalahan dalam kelas yang dinyatakannya. Jadi
teori yang memang bisa berlaku bagi semua keadaan dan semua permasalahan, maka itu adalah merupakan teori umum. Seperti misalnya analogi, generalisasi, penjelasan, atau di antara teori-teori yang saya sebutkan tadi itu, teori siklus misalnya. Karena itu bisa digunakan untuk melihat semua keadaan dalam semua tingkatannya, maka itu kemudian disebut dengan teori umum. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikutnya adalah teori khusus. Teori khusus ini adalah teori yang berkaitan dengan fakta-fakta partikular tertentu. Nah, jadi berkaitan dengan masalah-masalah tertentu saja. Nah, seperti itu. Misalnya ada keterkaitan kenapa kok bisnis seseorang misalnya mengalami kejatuhan. Maka kemudian diteliti, ditelaah, dan kemudian ditemukan sebab-sebabnya dalam kasus-kasus tertentu. Maka kemudian muncullah teori khusus. Karena memang teori tersebut hanya berkaitan dengan fakta-fakta tertentu saja yang bersifat khusus. Nah, seperti itu. Kemudian setiap teori tentu ini muncul dari sebuah hipotesis. Tetapi berbeda antara teori dengan hipotesis. Nah, teori merupakan kerangka berpikir yang memang sudah teruji. Sedangkan hipotesis itu masih belum teruji. Nah, jadi hipotesis itu hanya merupakan pandangan sementara tentang suatu objek. Dikatakan pandangan sementara karena masih belum teruji, sedangkan teori sudah teruji. Kemudian antara keduanya sama-sama menafsirkan dari fakta yang ada. Ya, jadi hipotesis sama-sama menafsirkan fakta yang ada, teori juga sama. Cuma kalau teori itu sudah teruji, sedangkan hipotesis itu belum teruji, seperti itu. Jadi tingkatan teori ini lebih diakui daripada hipotesis. Nah, seperti itu. Kemudian pengujian hipotesis karena hipotesis ini merupakan pandangan sementara tentang penafsiran pada fakta atau objek dan masih belum teruji, maka ada pengujian hipotesis. Pengujian hipotesis itu ini melalui beberapa tahapan ini. Yang pertama adalah harus relevan. Jadi hipotesis harus relevan dengan kenyataan. Ya. Jadi kalau hipotesis tidak relevan dengan kenyataan, maka artinya hipotesis tersebut tidak bisa diakui. Nah, seperti itu. Kemudian berikutnya, suatu hipotesis itu memang harus mampu diuji. Jadi ini yang membedakan antara hipotesis ilmiah dengan hipotesis non-ilmiah adalah kemampuannya diuji dengan fakta-fakta indrawi maupun perhitungan logis. Nah, jadi suatu hipotesis harus memungkinkan kita mengujinya dengan observasi-observasi.
untuk membuktikan benar atau tidaknya pandangan sementara yang kita angkat terhadap suatu objek tertentu seperti itu. Jadi pembuktian ini bisa melalui pengalaman indrawi yang memang observasi secara langsung maupun perhitungan logis. Kalau memang sudah terbukti secara logis maupun secara indrawi, maka itu namanya adalah hipotesis yang ilmiah. Kemudian berikutnya, bersesuaian dengan hipotesis yang sudah diterima sebagai pengetahuan yang benar. Artinya, mengalami koherensi. Hipotesis yang kita ajukan ini bersesuaian dengan teori-teori yang memang sudah diyakini kebenarannya. Jika tidak sama atau berseberangan dengan teori-teori yang sudah kita yakini kebenarannya, maka hipotesis itu tidak bertahan atau tidak cocok dengan pengetahuan yang meyakinkan, seperti itu. Kemudian mempunyai daya ramal. Hipotesis yang baik tidak saja mendeskripsikan fakta-fakta, tetapi interpretasi yang dibuatnya mampu menjelaskan fakta-fakta sejenis yang masih belum diselidiki. Nah, baru itu adalah merupakan hipotesis yang baik, karena juga bisa menelusuri terhadap fakta-fakta yang masih belum diselidiki. Kemudian yang terakhir adalah sederhana. Jadi bisa saja ada dua hipotesis atas satu fakta yang sama, tetapi misalnya yang satu sederhana, yang satu tidak sederhana. Dalam hal ini misalnya kita contoh hipotesis Ptolemus dan hipotesis Kopernikus tentang pusat jagat raya ini. Nah, menurut hipotesis Kopernikus, menyatakan bahwa pusat tata surya itu adalah merupakan bumi. Sebaliknya, Ptolemus maksudnya ya. Sebaliknya, menurut hipotesis Kopernikus menyatakan bahwa pusat tata surya itu adalah merupakan matahari. Nah, dari penjelasan hipotesis keduanya, ternyata hipotesis Kopernikus itu lebih sederhana daripada Ptolemus, sehingga hipotesis tersebut yang bisa lebih diterima dan lebih diakui. Nah, seperti itu. Kemudian dalam penjelasan ini juga ada metode ilmiah. Ada metode ilmiah untuk memunculkan sebuah pengetahuan. Sebagaimana generalisasi, hubungan kausal dan analogi yang merupakan metode juga dalam memunculkan pengetahuan baru, metode ilmiah juga memunculkan pengetahuan yang baru. Apa fungsi dari teori-teori yang kita bahas tadi? Maka untuk menjawab hal ini, kita harus membahas tentang metode ilmiah. Ya, metode ilmiah adalah metode untuk memunculkan pengetahuan ilmiah. Ada pengetahuan ilmiah dan ada pengetahuan non-ilmiah. Banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, tetapi masih belum tentu pengetahuan itu adalah merupakan pengetahuan yang ilmiah, karena masih non-sistematis. Sedangkan pengetahuan yang ilmiah adalah pengetahuan yang
sistematis. Nah, metode ilmiah adalah metode dalam rangka untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah tersebut. Sehingga kemudian muncullah yang namanya teori. Nah, seperti itu. Pertama-tama dalam metode ilmiah sebagaimana yang saya sampaikan tadi adalah untuk mendapatkan pengetahuan dengan cara ilmiah, dan itu melalui tahapan-tahapan sebagaimana yang saya jelaskan ini. Pertama adalah merupakan penentuan masalah atau penemuan masalah. Jadi pada tahapan ini kita secara sadar mengetahui masalah apa yang akan kita bahas, masalah apa yang akan menjadi objek pembahasan kita, dengan menentukan ruang lingkupnya dan batasan-batasannya, hingga menjadi jelas permasalahan yang akan kita kaji. Setelah kita menentukan masalah, maka melakukan perumusan masalah. Jadi, untuk mendeskripsikan masalah yang dihadapi dengan jelas, pada tahapan ini kita mengidentifikasi faktor-faktor yang terlibat dalam masalah yang dihadapi untuk memunculkan kerangka pemikiran, sehingga lebih mempermudah kita dalam melakukan pengkajian-pengkajian berikutnya. Nah, kemudian berikutnya adalah pengajuan hipotesis. Pada tahapan ini, kita berusaha untuk memberikan penjelasan sementara mengenai hubungan sebab akibat. Kita dalam tahapan ini masih melakukan pengajuan hipotesis. Ya. Kita mengajukan penjelasan sementara adanya hubungan sebab akibat dari faktor-faktor yang membentuk kerangka masalah yang sedang kita hadapi itu. Hipotesis ini, sebagaimana kita ketahui, disusun berdasarkan penalaran induktif. Ya, jadi dari fakta-fakta yang kemudian disimpulkan dalam penjelasan sementara yang kita sebut sebagai hipotesis tadi. Nah, seperti itu. Misalnya dalam hal penyakit kulit, maka hipotesisnya berisi penjelasan tentang argumentasi yang menyatakan hubungan antara faktor kebersihan, jenis makanan yang dipilih dengan penyakit kulit, bagaimana hubungan kebersihan dengan penyakit kulit itu, bagaimana hubungan jenis makanan yang dipilih dengan penyakit kulit, serta bagaimana pula hubungan dengan lingkungannya. Nah, setelah pengajuan hipotesis, maka beralih kepada deduksi dari hipotesis. Nah, pada tahapan ini, langkah perantara untuk pengujian hipotesis yang kita ajukan. Nah, deduksi hipotesis merupakan identifikasi fakta-fakta apa saja yang dapat kita lihat dalam hubungannya dengan hipotesis yang diajukan. Jadi di sini sudah menggunakan penalaran deduktif, ya. Kita mencari fakta-fakta untuk melakukan penelusuran terhadap fenomena-fenomena yang sesuai dengan hipotesis yang kita ajukan. Nah, pada tahapan berikutnya kita melakukan pembuktian hipotesis. Jadi pada tahapan ini kita mengumpulkan fakta-fakta untuk membuktikan hipotesis yang kita ajukan. Kalau fakta-fakta itu memang ada, maka hipotesis yang kita ajukan itu berarti benar. Nah, jika dalam kenyataan empiris dapat kita buktikan bahwa orang yang memilih makanan tertentu misalnya tidak terkena penyakit kulit, sedangkan yang tidak makan makanan tertentu terkena penyakit kulit, sedangkan faktor-faktor lain sama, maka hipotesis kita tentang penyakit kulit jenis ini disebabkan oleh orang tidak memilih makanan jenis yang dapat menangkal tadi adalah terbukti benar. Nah, seperti itu.
Kemudian yang terakhir adalah penerimaan hipotesis menjadi teori. Ya, jadi hipotesis yang telah terbukti benar maka dapat diterima sebagai pengetahuan baru dan dianggap sebagai bagian dari ilmu pengetahuan, dan jadilah itu sebagai sebuah teori yang kemudian dapat mendasari pengetahuan-pengetahuan kita. Nah, seperti itu. Jadi dari metode ilmiah inilah maka teori itu kemudian bisa dimunculkan. Artinya antara teori dan hipotesis tadi ini melalui proses tahapan-tahapan tertentu sehingga hipotesis itu kemudian bisa diterima menjadi sebuah teori. Nah, seperti itu. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dipahami dan silahkan dikaji dengan sebaik-baiknya karena teori metode ilmiah dalam menghasilkan teori ini dipakai dalam menghasilkan pengetahuan ilmiah, dipakai sebagai dasar dalam berbagai ilmu pengetahuan. Seperti itu. Demikian dari saya. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.